Hai pemirsa, kali ini spesial langsung dari Bali Collection, masih dalam serangkaian acara G20 dan kebetulan sekali tim Antara berkesempatan untuk berjalan-jalan di Bali Collection bersama Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Pak Teten. Gimana Ovi? Senang sekali bisa mengganggu Pak Teten di waktu sibuk ya Pak Teten di sela-sela G20 Udah ini. 2 kali kamu ganggu ya. Udah sering bertemu, tapi kita tentu saja belum bertemu dengan stand-stand yang ada di sini. Kita sambil jalan-jalan kali Pak ya? Oke. Nah kalau kita perhatikan nih Pak, ini kan Bali Collection salah satu kawasan yang ada di ITDC Nusa Dua. Ini nih Pak, setahu saya sebelum adanya G20 bisa dibilang sepi sekali Pak. Bahkan agak sedikit spooky Pak, horor gitu. Iya kan Pak? Terkenal sekali loh di kawasan hotel-hotel se-elit itu, kawasan ini termasuk sepi. Bagaimana sekarang bisa semeriah ini Pak? Ya memang kebetulan kan saya ditugaskan ya di G20 itu untuk menyiapkan side event, termasuk diantaranya menyiapkan showcasing produk-produk UMKM, produk-produk lokal untuk tamu-tamu G20 ya, bukan hanya untuk delegasi asing tapi juga tentu tamu-tamu kita dari dalam negeri. Nah memang tadinya ini ya boleh dikatakan sepi ya, udah nggak berfungsi lah sebagai area bisnis begitu. Nah jadi waktu itu kita survei ke sini, wah alang-alangnya udah masih sepinggang ya, nah, mati betul. Jadi tenan-tenan yang dulu di sini udah pada pergi. Nah kami coba pelajari layout lagi, ya. Terus kita mulai pelan-pelan membuat activity di sini ya, supaya orang tertarik lagi mau masuk ke Bali Collection ini. Dan ini kan luas sekali ya, 9,5 hektar gitu. Nah, tentu kita juga mendekati beberapa calon-calon tenan ya untuk masuk ke sini. Nah, tentu dengan pendekatan komunitas ya, kita juga ajak teman-teman dari Bright Spot ya, juga teman-teman dari M-Block ya, untuk gimana menghidupkan ini. Nah, Pak Teten, karena tadi Bapak bilang ini kan tenan-tenannya lumayan banyak. Tenan-tenan sini semua berasal dari Bali atau memang ada yang dari luar Bali, Pak? Sebagian besar Bali, tapi sebagian juga dari luar. Jadi ini kan kira-kira ada 300-an. Oke. Ya, intinya kita ingin menghadirkan produk-produk lokal, produk-produk UMKM yang artisan yang siap global ya. Nah, kalau saya perhatikan nih Pak, kekhawatiran masyarakat tentu saja karena ini momennya pas sekali dengan G20. Takutnya nanti pasca G20 ini bakal kembali lagi sepi, atau seperti apa strategi dari Kementerian Koperasi dan UKM? Nah ini kan yang punya tempat ITDC ya. Kita hanya diminta mengaktifasi kan, terutama untuk G20 ini. Alhamdulillah kan ramai kan. Betul, sekarang kan. Kami sudah bicara dengan Pak Ari di Rut ITDC untuk nanti kita garap sama-sama ya. Jadi ini memang harus ada konsepnya ya untuk menggarap ini, untuk bisa mendatang bagaimana menjadikan Bali Collection itu menjadi tempat rekreasi, tempat belanja ya, tempat meeting ya, yang nyaman begitu ya. Sehingga ini ada keramaian. Ya, saya setuju juga. Itu jadi kita nggak hanya sampai G20 aja, ya tidak hanya sampai pada event G20, tapi ini kita akan garap lebih lanjut. Karena kami juga berkepentingan untuk menjadikan Bali sebagai window untuk memasarkan, mempromosikan produk-produk UMKM ke orang asing, ya. Dan pas sekali momentumnya G20 ini mungkin sebagai langkah awal juga ya Pak ya. Dan di Nusa Dua ini, di Bali Collection ini kan kita ingin ngegarap pasar yang menengah atas, unggulan, yang saya kira
tempatnya lah. Nah, kita khusus untuk yang wellness product ini kita malah kita punya rencana yang besar. Bukan hanya dengan Bali Collection tapi juga dengan Kek Sanur. Ya. Seperti apa tuh Pak rencananya? Sekarang kan hidup sehat, ya. Udah menjadi bagian dari new trend karena orang sekarang bahkan wellness product ini juga menjadi permintaan banyak. Nah, ini kita mau garap betul karena kita tuh punya wellness product dan basisnya UMKM, baik yang berbasis budaya Jawa atau Bali, itu kan kita punya kekuatan besar. Tripang, Grisa. Oh, tripang. Nah, ini kan apa? Penuh dengan kolagen. Kolagen kan? Nah, ini kita tuh kaya banget. Iya. Jadi kita begini nih, ini Gisel ya ininya. Wah. Oh, kan? Ini udah minum sehat. Gimana laku kemarin? Lumayan. Ya, tapi kita terus ya, nanti jualan sini ya. Oh, ini ada sigar. Ini apa ini? Sigar, Pak. Jawa sigar ya. Soalnya itu Golden Jawa tuh. Ini adalah kami yang memproduksi koperasi produsen, Pak, ini. Di mana produksi ya? Koperasinya di Jember, Pak. Jember ya? Ada 6.000 karyawan. Ya. Tuh. Kemarin banyak penjualan ya? Lumayan, Pak. Lumayan, gitu. itu tadi rempah-rempah Pak ya. Sekarang udah masuk ke sigar. Nah, ini batik, yang khas ya. Ya. Ini banyak. Nah, ini juga Ini salah satu yang souvenir untuk G20 ya Pak ya? Ya, Souvenir ini resmi. souvenir. Ya, apa? Udah mau nyoba, Pak? Udah, saya udah makan dari kemarin. ya. Pak, mungkin sedikit Pak. Ini kayak pasar ya? Iya, betul. Ini kayak pasar. Dari ratusan ini penyaringan yang dilakukan Kemenkop seperti apa Pak? Karena kan pasti tentu saja mereka punya keunikan sendiri. Kita Iya, kurasi. Kalau makanan kita ambil dari restoran atau warung-warung makan yang sudah punya nama di Bali. Ya, karena ini yang kita kan mau tampilkan yang memang sudah bagus ya. Ini dari Dekranas. Nah, jadi ini kain geringsing ini kan tahun lalu ya dipakai oleh Dior ya. Luar biasa. Ini pengerjaannya kan lama ya. Iya, kan ada berkat dia, Bapak. Iya, kalau orang-orang asing suka banget ini. Ya. Oke ya. Nah Pak, sekarang ini kan kita tahu jika Kementerian Koperasi juga mengembangkan yang digital untuk membawa UMKM ini go digital. Ya, digitalisasi itu tak terhindarkan ya. Iya, betul. Apalagi ekonomi digital Indonesia ini akan menjadi terbesar di Asia Tenggara di 2030. Value-nya sekitar 4.400 triliun. Nah, jadi kita juga pembangunan infrastruktur internet kita kan sudah cukup bagus. Nah, ini harus dimanfaatkan betul oleh UMKM, bagaimana mereka bisa jualan di pasar online. Tapi sejauh ini dari pengamatan Bapak sendiri, UMKM kita sudah sekarang sudah 21 juta ya per hari ini. UMKM kita sudah go online dan kita juga terus mengembangkan ya, mendorong anak-anak muda lewat event pahlawan digital supaya mereka terus menciptakan aplikasi-aplikasi digital yang baru ya. Karena masih banyak sekali kan sektor-sektor yang memerlukan aplikasi digital. Bukan hanya marketplace-nya, tapi juga dari payment sistemnya, pencatatan keuangannya, ya akses ke bahan baku dan lain sebagainya. Tantangan kita karena masih sebagian besar masih produk luar. Ya, jadi kita perlu menyiapkan produk-produk yang berkualitas supaya kita bisa menguasai market digital dalam negeri. Ya, setelah berkeliling Pak Teten, nanti kita bakal keliling lagi ya ke Kampung Bambu, tapi mungkin boleh sedikit Pak Teten bagaimana harapan setelah G20 ini khususnya untuk teman-teman UMKM. Nah,
ini pasca G20 itu kita harap para pelaku UMKM ini semakin confident, semakin percaya diri untuk kita masuk ke pasar global. Ya, tentu kita juga harus menguasai market dalam negeri. Market kita sangat besar, jangan sampai diserbu oleh produk-produk luar. Nah, kan berbagai ekosistem untuk pengembangan usaha, sekarang kan pemerintah terus perbaiki. Akses pada pembiayaan, kemudahan perizinan bisnis, ya, juga pengembangan kewirausahaan itu sendiri juga cukup baik sekarang. Nah, coba lihat ya, sekarang ini ramai sekali ya. Gitu. Nah, jadi khusus nanti untuk Bali Collection ini kita ya, tadi ya sudah kerjasama dengan ITDC untuk ini jadikan showcasing produk lokal, produk UMKM yang siap masuk ke pasar global. Jadi showcase-nya di Bali Collection. Oke, terima kasih Pak Teten, obrolan yang sangat menyenangkan. Kita sudah berkeliling dari Bali Collection, tapi kita pasti akan keliling lagi ya Pak Teten ya. Kita akan lihat yang Kampung Bambu juga dan. Nanti setelah hujan ya. Oh iya betul. Dan pemirsa saksikan keseruan Ovi bersama Pak Teten yang akan lanjut lagi untuk berkeliling di Bali Collection.